Cerita ini sesungguhnya sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu ketika Fatur masih berusia 15 tahun. Masih sekolah SMA dia kala itu. Ya, sudah 2 malam Mas Fatur nggak tidur. Ini malam ketiga. Ini adalah suara lirih dari anak saya nomor 2, Fatur. Dia memang selalu menyebut dirinya dengan panggilan kakak di depan namanya, Mas, kepada dirinya sendiri. Waktu menunjukkan pukul 11 malam waktu itu. Sebagaimana kebiasaan saya, kalau malam sebelum tidur saya selalu menyempatkan melihat anak-anak di kamar mereka. Kenapa emangnya Mas? Saya bertanya. Gak tahu ya, badan gak capek, padahal udah olahraga seharian. Kemarin renang, pulang sekolah sampai maghrib, terus hari ini futsal. Capek belajar, capek olahraga, tapi kok gak bisa tidur? Jam 2 malam lebih kemarin baru tidur. Mas Fatur ada mikir apa? Gak tahu ya, kayak orang bingung gitu, kayak orang gak tahu mau ngapain, katanya sambil duduk di pembaringan tidurnya. Saya menyalakan lampu kamarnya dan duduk di sampingnya sambil mencari ide apa kira-kira yang harus saya sarankan atau apa yang harus saya lakukan. Mendadak saya terbersit keingat sesuatu. Saya punya janji memberikan buku kepada seorang kakak asuh di panti yatim Marhamah di bilangan Cipinang. Gini Mas, mau gak nemenin ayah ke yayasan yatim Cipinang sekarang? Dan karena jalanan sudah malam, bagaimana kalau Mas Fatur yang nyetir? Wajahnya berubah semangat. Dia mengangguk cepat sambil mengganti baju segera. Melihat wajahnya berubah semangat, saya juga jadi semangat. Kita berdua langsung jalan menuju panti yatim karena Fatur gak bisa tidur, sekaligus melancarkan nyetir mobilnya, sekaligus memenuhi janji kepada sahabat lama kakak asuh panti tersebut. 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Fatur memundurkan mobil, saya membuka gerbang, dan gang di depan rumah kami yang agak sempit dia lewati dengan lincah. Saya memujinya, wah Mas sudah mahir ya. Oh iya ayah, kan sering latihan pakai mobil teman-teman, katanya GR. Selagi berdua seperti ini memang private moment yang spesial bagi saya. Diskusi banyak hal disempatkan, termasuk menjawab pertanyaan Fatur, apa nggak apa-apa datang malam-malam ke yayasan panti yatim ya. Di sini kesempatan melakukan caddying atau mentoring yang tepat, bukan dengan wejangan namun sebisa mungkin dengan pengalaman. Saya menjawab, Mas Fatur, ayah sudah ngurus panti yatim lebih tua dari umur kamu. Kalau sekarang kamu 15 tahun, ayah kira-kira mengenal, mengelola, dan sebisa mungkin membantu, yaitu lebih dari 18 tahun. Sejak tahun 1996 ayah ini pertama kali terlibat membangun rumah yatim Indonesia hingga sekarang. Jadi sudah hafal dengan dunia panti. Di panti yatim di Cipinang ini kalau datang jam 1 pasti ada yang bangun. Entah mereka mau sholat malam atau lagi ngaji, apapun itu, mereka adalah kehidupannya di sana. Ada sekitar 150-an anak di sana. Tempatnya sih overcrowded, sudah kelebihan kapasitas. Jadi sering ada yang gak kebagian tempat tidur. Nanti Mas lihat aja. Benar dugaan saya, begitu kami tiba di sana, ada anak yang belum tidur. Lalu saya tanya pada seorang anak yang menyapa kami di halaman depan. Nah, Pak Ustadz ada? Ada Pak, tapi sudah tidur. Adiknya ada, barusan lewat sini. Pak Amin, saya mencoba memastikan. Iya Pak, dijawab anak tersebut. Wah kebetulan, tolong panggil ya. Saya tunggu di ruang tamu. Saya menengok Fatur dan saya memperhatikan dia berjalan ke arah belakang. Ini adalah kedatangan pertama dia ke sini. Tak lama, saya pun sibuk berdialog dengan sahabat lama yang tinggal di Surabaya yang kebetulan sedang mengunjungi kakaknya di Jakarta. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 1 malam. Saya mengantuk sekali, saya pun mohon diri. Fatur dengan cepat berjalan, pamit cium tangan Pak Amin, lalu dengan tertunduk dia memberikan kunci kepada saya. Ayah aja yang nyetir ya, katanya lirih. Saya melirik dengan sudut mata dan raut wajahnya agak lusuh, entah mengapa. Namun saya pura-pura tidak tahu. Mobil bergerak, dia merubuhkan posisi sandaran tempat duduk dan merebahkan dirinya tidur dengan posisi membelakangi saya. Tidur sedikit melingkar. Saya bertanya dalam hati, kenapa ini anak? Malam sepi, hening, jalan mobil melaju cepat. Saya memperhatikan gerakan Fatur sesekali dan mengerti dia sedang menangis atau menahan tangis. Saya jadi penasaran. Saya pun bertanya, kenapa Mas? Tidak dijawab olehnya, dia diam saja. Tak lama kemudian suara parau dia berkata, gak apa-apa ayah, hanya sedih aja. Saya pun tidak meneruskan bertanya. Saya biarkan dia menikmati posisinya, menikmati perasaannya hingga sampai rumah. Dia membuka gerbang dan terus menuju kamarnya. Selesai, saya siap-siap hendak tidur. Saya naik ke kamarnya dan mendapatkan sudah lelap tertidur. Memang biasanya sehabis menangis, tidur memang menjadi cepat dan membuat penasaran adalah mengapa dia menangis. Otoritas orang tua yang kurius pengen tahu, saya tahan sebentar, saya bersabar. Toh kalau ada waktu dia merasa ingin bicara, dia akan bicara juga. Singkat cerita, waktu berjalan cepat. Keesokan harinya, jam 8 malam saya sehabis olahraga jogging di treadmill, saya tidak melihat Fatur sehingga bertanya pada orang rumah. Kemana sih Mas? Sudah tidur ya? Kecapean dia, ngantuk, pulang jam 7 malam tadi, makan, mandi, langsung tidur. Wah, sudah gak insomnia dia, kata saya bercanda. Saya pun seperti biasa melakukan ritual rutin, nonton CNN, Bloomberg, NBC di TV sebagai bentuk refreshing saya. Jam 11 malam, ritual harian pun saya lakukan. Cek kamar anak-anak ke lantai 2, dari posisi tangga saya melihat kamar Fatur, lampu masih menyala. Pikiran saya pun berasumsi, apa dia nggak bisa tidur lagi? Saya membuka pintu kamar Fatur perlahan, mata dengan cepat menyapu kamarnya yang sempit dan kecil itu dan mendapatkan Fatur sedang meringkuk tidur lelap sekali. Agaknya
saking capeknya lampu lupa dimatikan. Saya pun menjulurkan tangan mematikan lampu kamarnya, klik, lalu pelan-pelan menutup pintu. Belum pintu tertutup sempurna terdengar suara lirih Fatur. "Ayah." "Iya nak," saya menjawab sambil membuka kembali pintu kamarnya dan menyembulkan kepala saya ke dalam. Sambil tiduran Fatur berkata, "Ya terima kasih ya, kemarin dibawa ke yayasan. Mas kemarin waktu ayah ngobrol, Mas ke belakang. Mas ketemu sama anak-anak panti, mereka lagi nggak bisa tidur juga. Kata mereka kamarnya panas terus banyak nyamuk, kasihan deh ya. Mas sedih melihat kondisi mereka. Lalu Mas tanya sama mereka kenapa banyak nyamuk, rupanya kamarnya nggak ada kawat nyamuk, sama nggak ada kipas angin. Mas jadi sedih banget, padahal cuman masalah kawat nyamuk doang, mereka nggak punya dan nggak bisa tidur. Mas jadi keinget sama keadaan di rumah ayah. Emang kamar Mas kecil tapi nggak ada nyamuk, nyaman, ada AC, tapi Mas nggak bisa tidur. Itu kan artinya Mas ini kufur nikmat ya ayah. Mas dosa banget deh, nggak mensyukuri nikmat. Biar kecil tapi nyaman dan itu Mas nggak syukuri, Mas nggak terima kasih, Mas nggak tahu diri. Sementara anak-anak panti mereka nggak ada nyaman-nyamannya. Mas jadi kasihan sama mereka. Karena itu Mas kemarin nangis pas pulang dari yayasan. Mas nangis karena sebel sama Mas sendiri yang nggak tahu diri. Terus kasihan sama anak panti. Kedua perasaan itu bercampur aduk. Jadi Mas diem dan nangis ayah. Saya terdiam mendengar ceritanya. Fatur melanjutkan ceritanya. Jadi tadi di sekolah Mas cerita sama teman-teman, ternyata banyak yang tersentuh loh ayah. Kita pada ngumpulin duit. Alhamdulillah terkumpul 2 jutaan. Terus kita pakai 2 angkot ke yayasan pulang sekolah. Kita beliin 2 kipas angin sama kawat nyamuk. Terus teman-teman Mas banyak juga yang sedih ngeliat sarana di sana. Kan teman-teman Mas banyak yang tajir keluarganya. Juga pada bilang gini, kita harus bersyukur loh sama keadaan kita dan kita harus berbagi sebagai ungkapan syukur kita kepada mereka. Makasih ya Fatur udah diingeti. Gitu ya, seru deh tadi. Saya sekali lagi hanya bisa menggeserkan badan. Saya mendekati Fatur dan memeluknya erat-erat. Nah, ada satu lagi yang kamu harus syukuri dan ayah syukuri. Banyak orang datang ke tempat yang sama melihat hal yang sama. Namun Mas Fatur melihat dari sisi yang berbeda. Mas menemukan diri Mas Fatur yang lupa bersyukur. Mas menemukan jatuh kasih pada sesama, itu namanya hidayah. Gak semua orang mendapat hidayah. Ayah pun belum tentu. Buktinya sewaktu Mas menceritakan semua itu, ayah baru tersadar, ayah baru ngeh. Ayah juga kufur nikmat, ayah gak mendapatkan apa yang Mas Fatur dapatkan. Terima kasih ya nak, sudah mengingatkan. Ayahmu yang seumur ini ternyata masih harus mawas diri. Kali ini ayah belajar dari Mas Fatur. Sekali lagi makasih ya nak. Saya peluk lama sekali Mas Fatur sambil berlinang air mata. Begitu juga Fatur. Dalam hati saya berkata, saya harus menuntaskan belajar ilmu kehidupan dari siapapun, termasuk dari remaja hijau ini. Sehingga pelajaran di awal bisa dilanjutkan dengan syair. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jangan berhenti mengaca diri. Saya janji terus mawas diri, terus berguru, terus belajar agar bunga berkembang pantas. Semoga bisa terus bertransformasi, terus membuka diri dan menjaga integritas.